Selamat sore sahabat Baliq. Jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya masih di channel kesayangan kalian Baliq Holiday. Nah, dalam segmen kali ini kita tanya yuk akan mengundang salah satu entrepreneur muda, ya, entrepreneur muda asal Bali, di mana dia merupakan salah satu pengusaha dalam bidang laundry dan usaha kelapa muda, ya. Jadi mau tahu siapa dia? Tentunya saksikan video ini sampai habis karena kita akan mengupas dan membahas banyak hal tentang entrepreneur muda asal Bali ini. Oke, jangan kemana-mana, terus saksikan videonya ya. Oke, selamat sore sahabat Baliq. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, saat ini saya mengundang salah satu entrepreneur muda asal Bali, yaitu sudah diperkenalkan diri dulu. Halo, Om Swastiastu, nama tiang Gede Darmo, tiang asal dari negara, mungkin umur tiang 26 tahun. Wah, masih sangat muda. Jadi saya manggilnya Pak, Bro atau apa nih? Bro aja. Bro ya, jadi saya panggil Bro Darmo ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya utarakan dalam video saya sebelumnya, itu Bro Darmo ini berkecimpung dalam usaha kelapa muda dan laundry, betul nggak ya? Ya. Jadi, nah kita akan tanya-tanya nih, bagaimana sih caranya menjadi seorang entrepreneur muda. Bisa mungkin dijelaskan atau diinformasikan ke kita kenapa Bro Darmo memilih usaha kelapa muda dan laundry, karena kan ya kita tahu di Bali banyak sekali usaha kelapa muda ataupun usaha laundry. Ya, jadi yang pertama ya karena asal saya kan dari negara kan banyak. Nah, jadi di negara itu adalah salah satu kabupaten dengan penghasilan kelapa muda yang bagus, yang banyak, dan yang memiliki kualitas yang baik lah. Dan yang berikutnya adalah kita di Bali ini kan industrinya pariwisata, jadi identik dengan ya ini kelapa muda. Itu yang pertama. Kalau untuk yang laundrynya itu, kenapa saya memilih laundry sebagai salah satu usaha yang saya tekuni? Karena saya melihat juga di Denpasar pada khususnya kan laundry ini banyak ya, banyak. Jadi saya memiliki analisa bahwa usaha laundry ini peluangnya besar karena laundry kan banyak. Ya, nah, yang berikutnya kenapa saya khusus untuk laundry itu menyasar segmen yang pariwisata, ya karena juga Balinya ini, nah Bali kan identik dengan industri pariwisatanya kan, salah satu nafas utamanya. Nah jadinya ya seperti itu, saya lebih senang berkecimpung yang memang sesuai dengan daerah Bali. Ya. Jadi Bro Darmo ini kan usianya masih muda banget ya. Kenapa kok milih jadi seorang entrepreneur daripada ya kan banyaknya anak-anak muda pada waktu dia selesai kuliah, nah dia langsung mencari kerja. Nah, kenapa kok Bro Darmo memilih menjadi seorang ya pengusaha atau entrepreneur ya? Ya, jadi sebenarnya bukan suatu kebetulan, jadi semuanya karena keadaan ya. Ya, jadi waktu itu kebetulan ekonomi keluarga lagi agak terganggu ya. Karena ayah saya sakit, jadi ya pada endingnya meninggal gitu. Ya jadinya saya adalah sebagai tulang punggung keluarga menggantikan bapak. Karena ibu saya memang di rumah itu tidak dituntut untuk ikut mencari uang atau ikut mencari nafkah. Jadi ibu saya fokus untuk jadi ibu rumah tangga yang mengurus saya dan adik saya. Gitu. Jadi dalam berjalannya waktu itu singkat cerita saya bertemu dengan teman waktu itu di pas saya jadi pada saat saya
kuliah, saya waktu itu juga kan bekerja. Jadi saya mendaftar kuliah dan bekerja juga kebetulan sama kakak sepupu. Nah, dari situ saya kenal dengan beberapa teman dan pada akhirnya saya bertemu dengan teman yang cocok dengan pemikiran saya lah. Jadi kita sering bertukar pikiran. Nah, terus pada suatu ketika saya dan kakak saya itu sempat berdiskusi. Jadi kita itu pengen sebenarnya yuk bisnis properti yuk. Nah, cuma di dalam perjalanannya saya mempelajari bisnis properti itu berat menurut kami. Ya. Karena kan barang yang dijual ini terlalu mahal. Ya. Dan di samping itu juga kan nyari lakunya kan susah. Ya. Nah, jadinya kita memutuskan kita ke UMKM aja dulu. Jadi kita fokus untuk mencari uang yang sifatnya itu cash in, jadi cepat, putarannya cepat gitu. Biar istilahnya perut kita kenyang dulu, nah baru kita bisa santai memikirkan properti gitu. Jadi waktu itu tahun 2015 akhir, kami memutuskan untuk yuk kita hunting usaha apa yang cocok gitu. Jadi saat itu Bro Darmo langsung menemukan usaha yang mana yang duluan, kelapa atau laundry? Waktu itu kelapa duluan lagi di situ gitu. Jadi waktu itu saya main ke Pepito, ingat banget waktu itu saya lihat ada kelapa impor di sana, kalau nggak salah itu dari Thailand. Nah, bentuknya persis seperti ini. Oke. Jadi ini adalah hasil dari usaha kelapa Bro Darmo ya. Jadi bagi kalian yang jalan-jalan ke Bali, nah berkunjung ke restoran, ke klub juga ada Pak ya, ke hotel, nah kalian menemukan atau kalian membeli kelapa berlogo seperti ini ya. Jadi ini logonya Bali Q ya. Tentunya kalau di tempat kalian berkunjung pasti dengan logonya mereka sendiri. Jadi kalian menemukan kelapa seperti ini, nah itu adalah hasil dari usaha Bro Darmo itu sendiri ya. Ya, Bro Darmo juga sebenarnya sih rekan usaha saya. Jadi usaha kelapa ini memang beliau geluti sejak lama. Jadi mungkin untuk laundrynya bagaimana, Bro? Kalau untuk sekarang laundrynya ya masih jalan. Cuma sebenarnya kan sekarang kondisinya sebenarnya cabangnya ada 3. Wow, ya 3 cabang. Baru 3 ya. Jadi rencana mungkin akan nambah di usia yang muda. Umur 26 tahun ya, punya 3 cabang laundry dan usaha kelapa muda yang begitu booming di Bali dan sempat viral ini ya. Nah, TUP BGT ya. Oke, lanjut Bro. Ya, jadi selama pandemi saya memutuskan untuk ya tutup aja satu karena operasionalnya tidak mencukupi. Ya, betul. Jadi daripada saya terus lebih membebani laundry itu sendiri, maka saya memutuskan cukup 2 saja. Berarti pandemi ini berdampak juga ya? Sangat berdampak sekali. Bagaimana dengan kelapanya? Kelapanya kita tahu sendiri ya, hotel-hotel, klub, pariwisata Bali sedang down, jadi pasti usahanya sangat terdampak. Ya, jadi dulu di kelapa ini kita ngajak sekitar 30 karyawan. 30 ya, itu sudah termasuk produksi, driver, bagian administrasi, penagihan gitu ya, termasuk kita juga di kepala ada bagian marketingnya, ada bagian ya semua bagian. Sekarang itu bisa jadi bertiga saja, ya, 30 jadi 3, driver 1, produksi 1, administrasi 1 gitu. Sangat berat Pak ya. Berat. Jadi dulu kalau kita jualan itu dalam 1 bulan itu bisa omsetnya itu sekitar 600 jutaan, 500 sampai 600 juta itu bisa. 26 tahun omset usaha berapa? 600 juta. 600 juta. What? Ya, jadi hampir 1 M dalam sebulan. Setengah M lah. Setengah M kalau bahasa kerennya. Sudah kelihatan lebih banyak. Ya. Wow, sangat menginspirasi sekali. Ya, mungkin sekarang
ya lagi break sedikit lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti pariwisata sudah bangkit bisa lebih dari 600 juta omsetnya. Ya. Oke, jadi untuk usaha kelapa dan usaha laundry udah kira-kira berlangsung berapa lama? Kalau usaha kelapa dan laundry ini sebenarnya jalannya hampir berbarengan. Gitu. Jadi bisa dibilang dari 2016 awal itu kita udah mulai riset. Jadi untuk meriset kelapa biar bisa seperti ini kita butuh kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya, karena pada dasarnya kan kelapa ketika dikupas kan dia pasti Ya betul ya. pasti kayak apel dia kan habis dimakan disisain pasti coklat. Ya coklat. Jadi kita ngeriset gimana caranya kelapa itu tetap putih tapi menggunakan bahan baku yang food grade lah. Jadi aman gitu. Aman ya, tidak mempengaruhi rasa kelapanya, rasa air kelapanya itu sendiri ya. Keren sekali. Jadi ini kita adalah salah satu pionir, kita adalah pionir dari kelapa yang pakai logo. Kita awalnya, nah waktu itu kejadiannya tidak sengaja juga sih dari perjalanan jadi dari dulu itu waktu kita masih merintis usaha kelapa ini, customer kita yang paling pertama itu saya ingat sekali itu Hardis yang sekarang udah ganti nama kayaknya atau gimana? Betul. Oh Hardis ya? Ya, pertama kali Hardis. Saya ingat sekali waktu itu dia mesen 50 butir, Pak. 50? Ya, 50. Dan lucunya waktu itu saya ke sana karena nggak tahu. Jadi Hardis itu, saya nggak tahu gimana caranya sih ngirim barang ke customer. Gitu. Jadi saya hanya kirim kelapanya aja. Oh gitu. Jadi nota saya nggak bawa. Gitu. Sampai di sana baru saya dijelasin sama bagian administrasi di sana, bagian penerimaan barang bahwa Pak, bawa nota enggak gitu. Butuh nota ya udah nggak bawa gitu. Ya, akhirnya ada supplier di samping yang minjamin notanya. Jadi notanya itu ada apa nih namanya? Company-nya mereka, itu kita coret, kita ganti dengan namanya kita gitu. Jadi namanya pun di sana kita tulis, namanya apa yang cocok ya? Oh, CP Bali Kalpa Reksa gitu ya. Akhirnya tercetuslah Bali Kalpa Reksa gitu. Oke, jadi begitulah ya. Kisah singkat dari Bro Darmo bagaimana dia menggeluti usahanya ya mulai dari nol sekali sampai saat ini yang sudah sangat dikenal di kalangan pariwisata. Jadi untuk company-nya sendiri namanya apa ya Bro Darmo? Karena kan mungkin ada ya masyarakat yang ingin tahu, terus ingin cari tahu mau order kelapa seperti ini itu di mana? Ya, jadi kita ada di Google sebenarnya. Kalau mengikuti workshop kita ada, itu namanya Bali Kalpa Reksa. Bali Kalpa Reksa. Ya, Bali Kalpa Reksa. Nah, jadi nama brand kita itu sebenarnya Duk. Nah, untuk buat kelapa ini. Nah, jadi kita kan bukan hanya buat kelapa seperti ini, kita juga ada produk jelly kelapa. Jadi kita pengembangannya di sana. Bahkan kelapa yang seperti ini dalamnya dijadikan jelly itu juga ada. Oh, berarti dalam kelapa ini ada Ya, gel gitu ya. Kita produksi, kita buatkan jelly. Jadi airnya itu udah berbentuk jelly. Gitu. Oh, wih, berinovasi terus. Ya. Jadi kelapanya kalau kayaknya sayang untuk diminum ya, dihancurin desainnya. Karena sangat cantik sekali. Nah, untuk Bro Darmo ya, jadi kan jadi seorang entrepreneur muda. Nah, terus mungkin ada pesan untuk generasi muda ya, tentunya generasi muda Bali yang pada saat ini kan situasi pandemi. Mungkin pesan apa yang bisa disampaikan yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya yang bisa tumbuh dengan jiwa-jiwa entrepreneur mereka. Ya, kalau entrepreneur ya, kalau saya sih lebih pada mental. Apalagi kalau pengalaman saya di usaha laundry itu kan usaha jasa ya. Jadi apa namanya, potensi komplainnya itu pasti ada dan pasti tinggi juga kalau ketika kita ya kan namanya aja usaha ada kadang kembang kempes gitu. Jadi kadang
seperti apa nih namanya, performanya itu baik, kadang ada turunnya. Nah pada saat turun misalnya kita kena komplain, nah itu harus siap, karena apa nih namanya, intinya butuh kesabaran lebih lah untuk mengendal komplain. Di kelapa pun juga sama sedemikian. Jadi ada istilahnya, kita kan nggak tahu Pak di jalan seperti apa, kadang ban mobil bocor, mobil untuk kirim kelapanya itu, jadi kita kadang karena sibuk sampai di bagian processing itu nanya kelapanya udah nyampe mana nih. Itu sering itu kita hadapi, keterlambatan pengiriman ya istilahnya ya. Ya pada intinya cintai uangnya lah. Oh, tapi nah ini pesannya dari Bro Darmo. Tadi intinya itu mental nomor satu ya, mental anti banting lah istilahnya. Jadi apapun kondisinya jangan mudah menyerah ya dalam bangun usaha kalian, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil kan, begitu ya. Itu sudah dibuktikan oleh Bro Darmo ya, yang sudah menggeluti usaha kelapa ataupun laundrynya, jatuh bangun, dan saat ini Bro Darmo sudah menikmati hasilnya seperti itu. Jadi untuk segmen kali ini saya akhiri ya. Jadi terima kasih Bro Darmo atas waktunya, dan terima kasih buat kelapanya ya. Jadi buat kalian ya yang ingin tahu tentang usaha dari Bro Darmo, saya akan cantumkan di deskripsi video saya ini. Jadi seandainya ada yang mau pesan kelapa ataupun mau laundry baju, itu bisa dijemput, Anda jemput Pak ya. Nah, jadi bisa diantar jemput ya. Jadi nanti akan saya cantumkan di deskripsi video saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini sampai habis, dan terima kasih atas waktunya. Oh iya, lagi satu, sebenarnya saya ada lagi satu sih usaha Pak. Oh, ada lagi satu apa nih? Tapi masih kecil-kecilan. Tapi itu saya dedikasikan untuk adik saya. Jadi kan kondisi pandemi, karena kan adik saya sebenarnya kan di industri perhotelan. Dia baru lulus fresh graduate, nah, jadinya terdampak pandemi. Cuma saya pengen juga mengajak adik saya agar ikut juga apa nih namanya, merasakan pandeminya ini gitu. Makanya saya buatkan dia usaha namanya itu Pai Susu Deris. Pai Susu Deris ya. Jadi itu kita kayak apa, buat jajanan pai susu. Nah itu apa nih namanya, ada 3 rasa, ada topping keju, ada topping choco chip. Nah nanti coba deh follow IG-nya. Sama nama IG-nya apa? @Pai Susu Deris. @Pai Susu Deris. Derisnya Indonesia ya? Iya, Deris biasa. Oh ya. Jadi itu adalah tambahan dari Bro Darmo ya. Jadi dia bisa menggeluti usaha di bidang pai susu. Oke, jadi cukup sekian dari saya ya, dari channel Baliki Holiday. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Bro Darmo ya. Jadi sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, dan tentunya di segmen Kita Tanya Yuk untuk entrepreneur selanjutnya. Oke, terima kasih.